Ya, anak-anakku kelas 7C, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Saya ucapkan selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelum masuk ke dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, silahkan Nanang sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya akan memeriksa kehadiran kalian. Saya absen dulu. Ada yang tidak masuk? Ada. Angkat tangan ya, yang tinggi, jangan setengah-setengah. Bilang hadir Bu, gitu. Aska Nazila? Sakit. Fadila? Farah? Febri? Giantra? Hendra? Wah, semangatnya terlihat sekali Hendra ya. Herin? Kafabi? Konita? Lisa? Sakit. Melisa? Miftahul Munir? Robit? Aji? Irfan Azizi? Nanang Nur Ihsan? Rehan Alfiansyah? Syarafuddin? Naya? Nazara? Nifa? Rizkia? Syarifatus? Salis? Sania? Sifana? Sifana mana? Belum fokus ya. Sifana, oh tadi salah nyebut, seharusnya Pieti ya. Yoshandi? Aura? Faiz? Zianka? Sakit, berarti ini yang sakit ada 3 dan yang hadir 27. Tidak apa-apa, kita doakan semoga teman kita segera sembuh dari sakitnya dan juga kita semua tidak terkena penyakit alias sehat walafiat. Nah, sebelumnya juga saya harus memeriksa kerapian kalian sebelum masuk ke dalam pelajaran. Harus rapi, berarti kalau rapi sudah siap menerima pelajaran. Coba berdiri semua. Ya, kelompok 1
Sudah rapi. Kelompok 2, kelompok 3, ada yang tidak pakai dasi? Kelompok 4, kelompok 5, nah, kelompok 6, sudah bagus semua. Tepuk tangan untuk kita. Nah, berarti kalian sudah siap untuk menerima pelajaran. Masih semangat atau tidak? Kayaknya loyo semua. Loyo apa enggak? Enggak, masih pagi, kita harus semangat menerima pelajaran ya. Kenapa? Karena ini semua ilmu itu juga kembali kepada kita sendiri. Jadi kalau kita pinter, kalau kita cerdas, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang apa minggu lalu? Makhluk sosial dan makhluk ekonomi yang bermoral itu 2 minggu lalu. Kalau minggu lalu? Tentang sosialisasi. Masih ingat sosialisasi itu apa? Masih ingat atau tidak? Sosialisasi itu apa? Lupa? Proses berinteraksi antar sesama manusia. Kalau hari ini kita akan mempelajari tentang interaksi antar wilayah. Jadi dari kemarin, kemarin kan berinteraksi antar sesama manusia. Sekarang interaksi antar wilayah. Jadi setiap wilayah, setiap tempat dengan tempat yang lain itu pasti ada hubungannya. Ada yang mengerti artinya interaksi? Interaksi itu hubungan timbal balik. Oh iya, kalau dikasih tahu ya. Nah, coba ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari daerah mana kalian tinggal saat ini? Ada yang dari Banaran, ada yang dari Sumatera, jauh sekali. Ada yang dari Watulimo, Sukorame. Nah, banyak sekali, berarti kalian berbeda-beda ya. Tempat tinggalnya dari apa, asalnya berbeda-beda. Ada yang dari Sumatera, berarti luar Pulau Jawa. Ada yang dari Watulimo, berarti apa, di kecamatan masih dalam Kabupaten Trenggalek. Ada yang dari luar Trenggalek selain Sumatera? Ada apa enggak? Paling jauh Sumatera? Ya, paling jauh Sumatera. Yang kedua, apakah semua yang kalian butuhkan berasal dari daerah kalian sendiri? Tidak ya. Nah, contohnya apa saja? Apa, Nanang? Contohnya apa? Sayuran-sayuran ibumu belinya di mana? Di pasar mana? Di pasar Sukorame. Ya. Nah, di pasar Sukorame berarti sudah beda desa. Kamu dari desa Kerandekan, belinya di pasar di Sukorame. Itu berarti ada interaksi antara Kerandekan dengan Sukorame. Nah, ada lagi contohnya? Interaksi antar wilayah, apakah semua yang kalian butuhkan berasal dari daerah kalian sendiri? Tidak tadi. Coba angkatlah alat tulismu. Coba, ada yang buku tulis, ada yang pulpen. Nah, berasal dari manakah semua itu? Made in mana? Coba dilihat. Dari mana asalnya alat tulis kalian? Ada alat menggambar, ada buku tulis. Dari mana? Didatangkan dari
Ada yang dari Jepang, made in Japan. Ada yang dari Cina. Ada yang dari Korea. Apa Korea? Pulpen. Nah, ada yang dari India. Nah, kebanyakan kalau alat tulis itu yang ada di Indonesia berasal dari kalau tidak Korea, Jepang, dan Cina. Made in Korea, made in Japan, dan made in China. Nah, itu berarti kita tidak bisa memproduksi alat itu sendiri. Kita harus mendatangkan dari negara lain. Nah, berarti itu ada interaksi antar wilayah. Kalau di lingkup yang lebih besar itu adalah interaksi antar negara. Indonesia dengan Korea, ada Indonesia dengan Jepang, dan ada Indonesia dengan Cina. Itu juga termasuk interaksi antar wilayah. Nah, sudah jelas. Jadi semua yang ada di sekitar kalian ini semuanya tidak harus atau berasal dari daerah yang lain atau wilayah yang lain. Nah, ketika kalian makan pagi hari berasal dari manakah itu? Sawahnya ada di desanya sendiri atau desa lain? Yang menanam orang tua kalian sendiri atau orang lain? Orang lain dan desa lain. Berarti itu ada interaksi antar wilayah desa dengan desa. Seumpama ada yang dari Banyon, orang Banyon itu turun membawa ada yang kacang panjang, sawi, kangkung. Nah, dibawa ke pasar terus kalian beli ke pasar. Itu juga termasuk interaksi antar wilayah. Sudah jelas ya? Nah, setelah ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus atau yang akan kita dapatkan hari ini. Yang pertama, coba dibaca. Ya. Peserta didik mampu memahami konsep interaksi antar wilayah dengan tepat. 2. Peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah dengan baik. 3. Peserta didik mampu membuat karya merupakan poster tentang bentuk-bentuk interaksi antara wilayah dengan baik. Ya. Jadi ini nanti pada akhirnya kalian akan membuat sebuah karya yang berhubungan dengan interaksi antar wilayah. Ya, kalau di sini poster tapi nanti akan membuat namanya gambar ilustrasi ya. Kalau poster itu ada ajakannya, kalau gambar ilustrasi itu akan mengilustrasikan interaksi antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Nah, contohnya ini desa dan kota. Coba diamati, apakah terjadi interaksi antar dua wilayah ini, desa dan kota? Apa interaksinya? Yang pertama, hubungannya dengan pertanian. Wilayah kota tidak ada pertanian. Di daerah desa banyak pertanian, perkebunan, menghasilkan bahan mentah yang nantinya akan dibawa ke kota. Sedangkan kota banyak pabrik-pabrik, bahan mentah itu diolah di pabrik-pabrik dan selanjutnya juga akan dijual ke masyarakat kota dan juga masyarakat desa. Jadi itu interaksi antar dua wilayah ini, desa dengan kota. Nah, ini contohnya gambar ilustrasi interaksi desa dengan kota. Jadi nanti kalian akan menggambar hampir seperti ini. Kalau bingung ada lengkuk-lengkuk itu pakai panah saja ya. Jadi ada urutannya untuk hari ini, langkah-langkahnya
seperti minggu kemarin. Yang pertama kalian akan menentukan tema, yang kedua mendesain perencanaan proyek. Proyeknya tadi apa? Membuat gambar ilustrasi. Nah, yang ketiga menyusun jadwal pembuatan proyek. Yang keempat melaksanakan tahapan proyek. Yang kelima membuat laporan dalam bentuk gambar ilustrasi. Dan yang terakhir setiap kelompok harus presentasi. Jadi urutannya sama dengan minggu yang kemarin. Nah. Selanjutnya ini saya akan membagikan bahan ajar dan juga lembar kerja peserta didik. Dan ini tadi kan sudah langsung gabung ke kelompoknya masing-masing sesuai yang kemarin saya share di grup. Jadi kelompok 1 saya cek dulu, kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? Lengkap ya? Nah, kalian sudah memegang namanya bahan ajar dan juga lembar kerja peserta didik. Itu nanti akan memudahkan kalian mengerjakan proyek hari ini. Proyeknya namanya gambar ilustrasi. Jadi ini ada tahapan-tahapannya. Kalian nanti akan menggambar tentang interaksi antar wilayah. Apakah kalian sudah bisa membayangkan atau belum interaksi antar wilayah? Kalau sesuai dengan LKPD, kita harus menentukan desa mana yang akan kita teliti hari ini dan akan kita buat gambar ilustrasi. Nah, coba dimusyawarahkan, kalian akan menentukan desa mana dengan desa mana. Silahkan dimusyawarahkan dengan satu kelompoknya. Nanti saya tulis di depan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kelompok 1 kira-kira kalian nanti ingin menggambar ilustrasi wilayah mana dengan mana? Bendorejo dan Sukorame. Kelompok 2 sudah dapat? Mana? Kerandegan dengan Gandusari. Kelompok 3? Karanganyar dengan Sukorame. Kelompok 4? Melis dengan Tasikmadu. Lima? Sukorame dengan Melis. Banyak sekali yang pakai Sukorame. Ada apakah di Sukorame? Kelompok 6?
Meles Karanganyar. Nah, sekarang coba ditulis di LKPD kalian. Nah, yang halaman 2 ini ditulis di sini, silahkan. Jadi interaksi antar wilayah yang akan dibuat proyek desa mana dengan desa mana segera ditulis. Sudah? Kalau sudah ditulis, silahkan. Yang kedua, desain perencanaan proyek kalian isi. Jadi ada pembagian tugasnya di kelompok. Ketua kelompoknya siapa, yang bagian menggambar siapa, yang mewarna siapa, yang mencatat informasi siapa. Nah, dan juga alat dan bahan yang diperlukan apa, silakan ditulis sekarang juga. Silakan. Selanjutnya kalau sudah itu, kalian tulis yang nomor 4 dulu sebelum nomor 3, nomor 1, nomor 2, terus nomor 4. Pelaksanaan proyek ini kalian tulis desa A itu produk yang dihasilkan apa, atau interaksi antar desa A dengan desa B itu apa, segera dikerjakan sekarang juga. Silakan. Di kelompok 1 sudah mengisi atau belum? Yang LKPD tadi diisi dulu. Ya. Nah, setelah yang ini, alat dan bahan yang diperlukan apa, silakan ditulis. Contohnya berarti kertas karton, apa alat tulis, dan juga alat mewarna. Nah, terus silakan ditulis yang ini. Nah, ini untuk mempermudah pembuatan proyek ya. Jadi kalian nanti desa mana? Desa Bendorejo dan Sukorame. Jadi Bendorejo itu menghasilkan apa yang dikirim ke Sukorame, dan Sukorame menghasilkan apa yang dikirim ke Bendorejo. Silahkan dicatat di sini dulu. Sudah, kelompok 2 silahkan ditulis. Jadi kalian nanti desa apa? Kelompok 2 Kerandekan dengan Gandusari. Jadi dari daerah Kerandekan, produk apa yang akan dikirim ke Gandusari? Contohnya kalau Kerandekan penghasil apa? Sayuran. Nah, dikirim ke desa Gandusari. Kalau Gandusari ada apa? Ada pasar seumpama. Ya, silakan tulis saja produk-produknya pasar apa yang dikirim ke desa Kerandekan. Contoh mungkin beras atau apa barang-barang yang lain ya, yang tidak diproduksi di Kerandekan bisa ya. Silahkan dicatat di sini. Sudah. Yang ini dulu silahkan dicari. Kalian tadi kelompok 3 Karanganyar dengan Sukorame ya. Apa?
penghasil yang dikirim ke Karanganyar ya. Ini kalian ganti desa apa ini sama desa apa. Ini yang desa apa penghasil buah-buahan? Karanganyar. Desa ya sini. Berarti buah-buahan yang ada di desa Karanganyar dibawa ke Sukorame. Dan sayuran yang ada di Sukorame dibawa ke Kerandekan. Oh iya, ke Karanganyar. Sudah bagus. Kalau inilah yang nomor 4 diisi dulu. Ini desa apa? A-nya diganti dan B-nya. Meles dan Tasikmadu. Terus produk atau hasilnya dari desa Meles itu apa yang dikirim ke Tasikmadu dan sebaliknya. Contoh kalau Tasikmadu itu kan di Watu Limo ya? Ya. Perigi, penghasil apa? Ikan atau ada durian juga bisa dikirim ke desa Meles. Dan produknya desa Meles yang dikirim ke sana apa? Hah? Bisa juga anak-anak dari Tasikmadu kan di sini Meles ya, ada sekolah. Itu juga bisa kalian gambar sekolah ke Meles. Tapi kalian juga harus menemukan produknya desa Meles yang dibawa ke Tasikmadu itu apa. Ya, diisi nanti. Atau ada orang Meles yang bekerja di Tasikmadu? Kalau ada, berarti pekerjaan bisa. Mana? Ini diganti desa A-nya mana? Semua ini Sukorame berarti ini Sukorame. Desa B-nya mana? Bahan makanan dari Sukorame ini dibawa ke Meles. Ya. Dan sekolah. Orang Sukorame juga pergi ke Meles untuk sekolah. Kalau yang coba ditambah lagi ya, ini kan sekolah. Satu lagi produk yang dari desa Meles yang dibawa ke Sukorame apa kira-kira? Ada Mama, ada petani atau petani itu hasilnya apa? Padi bisa. Desa Meles kan banyak padinya. Atau banyak orang yang apa? Punya ikan. Ikan bisa dibawa ke Sukorame juga. Ada kan? Kalau di sekitar saya itu ada ikan paten. Nah, ada lagi mungkin dekatmu lele. Kita kan sama-sama dari Meles ya. Bisa dibawa ke Sukorame. Mana? Iya, tulis saja. Ini berarti Meles. Ini Karanganyar. Apa produknya dari Meles yang dibawa ke Karanganyar? Yuk gambar saja ini, tulis sekolah, berarti orang Karanganyar banyak yang sekolah ke Meles. Nah, kalau yang Meles ke Karanganyar? Pasar bisa, orang pergi ke pasar bisa. Orang-orang pergi ke pasar itu ada dua jenis interaksi wilayahnya. Ya, yang pertama mereka ada mobilitasnya atau orangnya yang berinteraksi. Seumpama Meles ke pasar Jongke di Sukorame, berarti orangnya berpindah ke Sukorame melakukan interaksi di sana. Yang kedua, orangnya mendapatkan barang-barang dari pasar Jongke. Ada dua.
Terserah kalian pakai yang mana, dua-duanya bisa atau satu jenis saja bisa. Ya. Selanjutnya ada menyusun jadwal pembuatan proyek. Kira-kira ini nanti kalian selesai berapa menit? Menggambar ilustrasinya nanti selesai berapa menit? Menggambarnya 30 menit cukup? Menggambarnya saja kita tulis 30 menit ya. Mewarnanya 20 menit. Mewarna 20 menit. Ini sudah cukup lama, 50 menit, hampir 1 jam. Siap ya? Kalian kan sudah merencanakan itu tadi, apa yang nanti akan kalian gambar, digambar ilustrasi. Nah, saya sudah berikan contoh itu tadi di depan, ilustrasi desa dengan kota. Kalau kalian nanti ilustrasi antar dua wilayah, desa dengan desa mana, silahkan ya. Jadi kita sepakati untuk menggambar 30 menit dan mewarna berapa menit? 20 menit. Nah, kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Ya, silahkan dibuka kertas kartonnya, kita bisa mulai sekarang juga. Tadi sudah dibagi kelompoknya, siapa yang bagian menggambar, siapa yang bagian mewarnai, ketua kelompoknya siapa, kan sudah kalian bagi, sekarang tinggal mengerjakan proyeknya. Silahkan menggambar ilustrasi. Kalau ada hubungan berarti nanti ada panahnya. Meles Tasikmadu. Berarti itu nanti akan ada panahnya. Tasikmadu ke Meles hubungannya apa? Meles ke Tasikmadu hubungannya apa? Itulah interaksi antar wilayah. Silahkan dikerjakan. Silahkan dibuka HP-nya, kemarin kan saya suruh bawa HP. Ketika itu produknya sayur-sayuran, silahkan menggambar sayur-sayuran. Ya seperti itu. Tidak harus sama dengan yang ada di depan. Kalau produknya ada interaksinya anak sekolah dari Sukorame ke Meles, berarti gambarnya gambar sekolah. Gambar sekolah itu jangan sekolah benar-benar kelihatan sekolah itu, seperti bangunan dan juga ada benderanya biasanya kalau sekolah. Hanya seperti itu ya. Tidak harus persis sekali. Apa? Pasar. Ya, kalau pasar berarti ada gambar seperti angkringan, isinya buah-buahan atau sayur-sayuran. Coba dicek HP-nya. Contoh ilustrasi pasar. Dua.
Ya, buat ilustrasi seperti ini. Kecil saja, enggak usah besar-besar. Iya, bisa. Kalau enggak bisa ada orangnya, gambar saja buah-buahannya saja ini. Kalau nah, di sini Karanganyar. Ya, Karanganyar, gambar saja pasar ini. Ya. Nah, terus ini nanti ada panah ke sini. Ini mana satunya? Sukorame. Sukorame menghasilkan apa? Gambar di sini hasil dari Sukorame. Sayuran berarti gambar bukan kebunnya, sayurnya. Jadi sawi warna hijau sama apa kacang panjang. Nah, jadi seperti itu. Ya, nanti diberikan panah lagi ke sini. Nah, tulis di sini sayuran. Kalau di sini tulis pasar. Gitu aja. Iya, betul. Gambar-gambar terus ada panahnya. Ya, ya. Nanti yang dipresentasikan kan bisa kalian pakai ini, enggak apa-apa, ditulis di sini. Gambarnya yang sesuai punyamu, ikan dan durian. Berarti ya gambar ikan dan buah durian di sini. Tulis dari desa Meles. Contoh seperti ini. Ini Meles ya. Meles ini gambar durian. Karo ikannya aja satu banyak. Nah, terus ini dari Meles dibawa ke Tasikmadu. Tasikmadu hasilnya apa? Oh, berarti ini yang duriannya. Terus kalau Meles punya sekolah, ya berarti gambar saja sekolah. Ini ada benderanya merah putih biasanya kalau sekolah. Ya, berarti orang Tasikmadu banyak yang ke sekolah di Meles. Iya, begini ya, ada panahnya. Tapi ini 2 saja, ini kan 3 tempat. Kalian 2 tempat saja. Boleh kalau durian. Kalau kalian bisa menggambar kebun durian bisa, kalau tidak duriannya saja. Ya. Ya, bagus. Apa itu? Sekolah, ya. Kalau yang satunya apa produknya? Pasar. Ini gambar apa itu? Pasar, ya. Kalau bingung, saja kok koyok ndak koyok pasar, tulis kecil di bawahnya pasar gitu. Ya, biar yang melihat tahu. Dok. Gambar apa? Jalan apa? Jangan besar-besar. Oh, Bendo Sukorame. Nanti gini aja. Tadi kan sudah mencatat ini. Pakai panah. Nah, ini Bendorjo. Ya, enggak usah. Ini Sukorame. Bendorjo ada apanya di sini? Ada apa tadi? Toko elektronik. Berarti sini gambar toko elektronik. Sukorame pasar.
Ya, sudah mulai menggambar ya. Jadi seperti biasa tetap ada penilaian kelompok dan penilaian individu. Jadi ketika kalian ada yang tidur, berarti ya nilainya akan lebih rendah daripada teman yang lain yang aktif. Yo. Kalau ngantuk menggambar yang sini, bisa apa enggak? Yang ngantuk boleh cuci muka dulu. Apa? Oh, jadwal pengumpulan informasi dan desain. Yang kalian lakukan tadi, mengisi ini tadi butuh waktu berapa menit? Tulis saja 15 menit. Bisa. Menggambar dan mewarna berarti 50 menit itu. Iya. Boleh. Kalau ini tidak berwarna nanti kalian warna sendiri. Iya. Mengatur mana yang digambar ini. Berarti anggotanya harus aktif. Kalau ketua kelompoknya tidak aktif, anggotanya yang aktif. Aktif apa? Memberitahu. Mana Indra? Dari mana? Boleh. Yang kebelet pengen ke kamar mandi boleh, yang penting kembali dan gantian. Yang ngantuk pengen cuci muka juga silahkan. Yo, kalau ngantuk siapa Giantra? Cuci muka boleh. Semuanya aktif ya. Kalau tidak ikut menggambar berarti ikut mewarnai.
Yang bingung silakan angkat tangan bertanya ya. Tapi saya lihat kalian sudah mulai menggambar. Nanti kalau bingung panahnya bagaimana Bu? Langsung angkat tangan kalau sudah sampai panah. Gambar dulu produknya per desa yang akan dikirim ke desa B. Ini enggak usah digambar 3, enggak apa-apa. Mana HP-mu? Ada gambar, contoh gambar pasar. Berarti ini kasih sayur-sayuran, buah-buahan atau apa itu ya, kelihatan. Terus bawahnya ditulis pasar kecil gitu aja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, segitu saja. Tulis nanti bawahnya pasar gitu. Tulisannya agak besar enggak apa-apa kalau gambarnya kecil. Pasar agak besar. Yo Indra, ke sini. Yo bagus. Bagus.
Saya izin minum ya.